Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah perpindahan panas pertemuan kedua hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Adapun pokok bahasan kita pada pertemuan kedua ini adalah panas konduksi steady state ya. Nah, perpindahan panas konduksi steady state atau tuna koordinat satu dimensi itu meliputi bidang datar X, Y, Z, bidang silinder R, Z, theta, bidang bola R, theta, psi ya. Nah, pada pertemuan ini nanti kita hanya membahas bidang datar terlebih dahulu ya. Nanti silinder dan bola adalah di pertemuan berikutnya. Hukum Fourier untuk perpindahan panas konduksi itu adalah rumusnya Q sama dengan min K kali A dt per dx. Nah, untuk koordinat kartesian bidang datar arah X rumusnya ini ya, Qx sama dengan min Ka dt per dx. Arah Y itu dia dy, bawahnya arah Z, bawahnya dz. Sedangkan koordinat silinder arah R ya, jadi bawahnya itulah dt per dr ya. Arah theta berarti dt per d theta, arah Z dt per dz. Untuk koordinat bola sama, arah R dt per dr ya, arah theta dt per d theta, arah psi dt per psi ya. Nah, sekarang konduktivitas termal atau daya hantar panas adalah sifat bahan yang menunjukkan seberapa cepat bahan itu dapat menghantarkan panas konduksi ya. Pada umumnya nilai K dianggap tetap, namun sebenarnya nilai K itu dipengaruhi oleh temperatur. Hanya diabaikan ya, tidak dihitung karena pengaruhnya adalah sangat kecil sekali. Konduktor itu adalah bahan yang mempunyai konduktivitas yang baik, contohnya logam. Sedangkan isolator adalah bahan yang mempunyai konduktivitas yang jelek, contohnya asbes ya. Nah, sekarang kita ke judul baru perpindahan panas konduksi pada bidang datar. Ya, kita bicara bidang datar terlebih dahulu. Perpindahan panas konduksi pada satu bidang datar saja seperti ini ya, di plat misalnya ya. Nah, ini panas masuk plat ya. Lalu nanti di sini terjadi perpindahan panas sehingga panasnya menjadi menurun ya. Keluarnya jadi menurun. Ini profil suhunya. Ini adalah delta T-nya ya. Dari sini sampai ke sini. Nah, ini ya, sampai ke sini. Nah, sampai ke sini ya. Jadi kita ambil delta T. Nah, ini adalah lebarnya delta X. Maka menurut hukum Fourier, Q sama dengan min Ka dt per dx sama dengan min Ka dt per dx. Nah, kalau mau cari Q berarti di sini min delta T per delta X, ininya pindah ke bawah ya, per. Nanti kalau kita kali sebenarnya kan dia naik nih ke atas ya, makanya kita pindahkan ke bawah sehingga delta X per Ka itu nanti menurut hukum atau ilmu dari listrik disebut dengan apa? Tahanan ya. Nah, jadi laju perpindahan panasnya Q atau disebut aliran, sedangkan temperaturnya potensial. Konduktivitas termal K, tebal bahan delta X dan luas permukaan itu adalah tahanannya. Jadi menurut ilmu listrik hukum Ohm, maka aliran atau Q itu ya, Q sama dengan delta T ya, ini delta T. Jadi kita sebut dengan potensial ya per tahanan. Nah, tahanannya itu ada A, ada delta X, ada konduktivitas nih. Ada delta X, ada konduktivitas, ada A. Nah, ini adalah disebut tahanan ya. Jadi menurut hukum Ohm bahwa I atau aliran itu sama dengan volt ya, beda tegangan per R ya, atau potensial per R adalah tahanan. Kita tulis secara matematis seperti ini, Q sama dengan min delta T per delta X per Kh ya. Nah, bila aliran panas dinyatakan dengan analogi listrik, atau kita anggap asumsi bahwa itu adalah adalah analogi dengan listrik, analogi listrik menurut ilmu listrik ya. Jadi temperatur masuk di sini ada tahanan ya nih, ataupun hambatan ya.
Nah, setelah mengalami hambatan nanti dia akan keluar menjadi P2. Ini adalah aliran, ini tehanannya atau hambatannya ya. Sehingga rumusnya Q sama dengan min delta T per R. Delta T adalah perbedaan antara temperatur 1 dan temperatur 2 ya. Ya, kemudian di sini ada aliran, di sini tahanan. Jadi min delta T2 min T1 ya per delta X per KA. Ya, delta T R nya adalah delta X per KA, ini tahanannya ya. Sama dengan min T1 min T2 per delta X per KA ya. Nah, di sini adalah itu rumusnya. Jadi kalau dalam bentuk matematik dibuat seperti ini ya, yang dianalogikan dengan ilmu listrik. Di sini ada contoh soal salah satu permukaan sebuah plat tembaga yang tebalnya 3 cm itu mempunyai suhu tetap 400 derajat Celcius T1 nya, sedangkan suhu permukaan yang lain sebelah lagi ya. Plat itu kan ada permukaan 1 ada permukaan 2 ya, seperti ini kan plat nih, permukaan 1 misalnya, ini permukaan 2 ya. Nah, itu dijaga tetap 100 derajat Celcius. Berapa panas yang berpindah melintasi lempeng itu jika konduktivitas plat panas plat adalah 385 W per meter derajat Celcius ya. Nah, di sini, ini ditulis kembali contoh soalnya ya, gampang. Nah, ini diketahui 3 cm ya, ininya dikonversikan 0,03 M, ditanya P1 nya 400, P2 nya 100, ini sama ya, P1 400, P2 100, K nya 385. Kita masukkan ke rumus ini, min KA P2 min P1 ya, sehingga dia ini menjadi 1 P2. Ini kan P2 kali min kan min P2, min kali min plus P1 kali KA adalah P ya, P1 nya yang positif ya, min kali min kan plus, ini P1 ini tetap min P2 per X ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, karena yang ditanya berapa panas yang berpindah melintasi lempeng itu, jadi yang ditanya itu adalah Q per A, karena berapa panas yang berpindah melintasi lempeng itu, artinya kan luasnya ini ya. Jadi kalimatnya jangan sampai salah terjebak ya. Jadi Q per A kita masukkanlah rumus Fourier, min KA T2 min T1 per X ya. A nya kita bawah di sini yang dicari. Jadi kan nanti tinggal K, tinggal di sini nanti min K T2 min T1 per X. Nah, cuman minnya kita hilangkan dengan memindahkan ini ya, jadi K. Nah, ini kan min kali min kan plus T1 min KA adalah min K adalah T1 di sini, dikurang yang ini min T2 adalah min T2, jadi min kali min plus T1 nya di depan ya per X. Masukkan harga konduktivitasnya 385 W per meter derajat Celcius, T1 400, T2 100 per 0,03 meter ya. Nanti hasilnya per yang melintasi lempeng itu Q per A sama dengan 3850.000 W per meter kuadrat. Nah, jadi A nya di sini ini kan Celciusnya habis sama ini ya, N nya nanti ini kan naik ke atas jadi N pangkat 2. Jadi kita konversikan dari watt ke kilowatt, 3850 kilowatt per meter kuadrat hasilnya ya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya untuk pertemuan kedua ini. Jangan lupa ya, tolong di subscribe supaya bisa mengikuti untuk video saya berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.